Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem ekskresi pada hewan. Aku akan kasih tahu kalian apa sih itu sistem ekskresi dan apa saja sistem ekskresi pada hewan. Nah, jadi sistem ekskresi adalah sistem organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengeluarkan ekskret, yang mana ekskret adalah sistem metabolisme yang tidak lagi berguna dan harus dibuang dari dalam tubuh. Dan macam-macam ekskresi ada dua. Yang pertama, sistem ekskresi pada hewan invertebrata, dan yang kedua, sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama, invertebrata. Sistem ekskresi invertebrata berbeda dengan sistem ekskresi pada vertebrata. Invertebrata belum memiliki ginjal yang berstruktur sempurna seperti pada vertebrata. Alat ekskresinya ada yang berupa saluran Malpighi, nephridium, dan sel api. Nephridium adalah tipe yang umum dari struktur ekskresi khusus pada invertebrata. Hewan invertebrata terbagi menjadi 4. Yang pertama, protozoa, yang kedua, planaria, yang ketiga, annelida, dan yang keempat, insekta. Pada protozoa, sistem ekskresinya misalnya pada paramecium dilakukan oleh vakuola kontraktil. Vakuola ini biasanya ditemukan pada protozoa yang hidup di air tawar. Protozoa tidak memiliki organ pengeluaran khusus sehingga zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui rongga berdenyut atau vakuola kontraktil, atau melalui kulit secara difusi melalui dinding sel dan osmotonya pada amuba dan paramecium. Pada planaria, alat ekskresinya disebut sel-sel api atau flame cell. Cairan tubuh yang melewati sel api akan disaring, lalu zat-zat sisa yang dikandungnya akan diserap oleh sel api. Gerakan bulu getar di dalam saluran sel api akan mendorong zat air ke arah saluran gabungan. Melalui saluran gabungan inilah akhirnya zat-zat sisa dibuang keluar melalui lubang ekskresi. Tiap sel api mempunyai beberapa flagela yang gerakannya seperti api lilin. Air dan beberapa zat sisa ditarik ke dalam sel api. Gerakan flagela juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekskresi. Pada annelida, sistem ekskresi pada cacing tanah berupa sistem nephridium. Setiap segmen tubuh cacing tanah mengandung sepasang nephridium di sebelah kiri dan kanan, kecuali pada 3 segmen pertama dan 1 segmen terakhir. Setiap nephridium terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, nephrostoma, yang kedua, saluran atau pipa halus yang berliku, dan yang ketiga, nephridiopar. Dan pada insekta, alat ekskresi serangga misalnya belalang berupa pembuluh Malpighi. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus berwarna putih kekuningan dengan jumlah banyak dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Pembuluh ini melekat pada satu atau kedua ujung usus menuju rongga tubuh ke segala arah. Yang kedua, hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Vertebrata dibagi menjadi 5, yaitu mamalia, Pisces, apes, amfibi. Pada hewan apes, alat ekskresi pada burung terdiri dari ginjal atau metanefros, hati, paru-paru, dan kulit. Saluran ginjal, saluran kelamin, dan saluran pencernaan bermuara pada sebuah lubang yang disebut kloaka. Dan alat ekskresi pada mamalia adalah kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Setiap mamalia pasti mengalami pembuangan urin. Urin terjadi dalam 3 proses. Yang pertama, proses filtrasi atau penyaringan, kedua, proses reabsorpsi atau penyaringan kembali, dan ketiga, proses augmentasi. Dan ekskresi pada reptil dilakukan oleh 2 ginjal kecil. Dalam buaya, ular, kadal, dan tuatara. Asam urat adalah produk limbah yang mengandung nitrogen, berbeda dengan ginjal mamalia dan burung. Karena itu, banyak reptil menggunakan usus besar untuk membantu penyerapan air kembali. Beberapa juga dapat mengambil air yang disimpan di kandung kemih. Sedangkan pada amfibi, alat ekskresi utama katak berupa ginjal mesonefros. Ginjal pada katak berjumlah sepasang, terletak di kanan dan di kiri tulang belakang. Pada katak jantan, saluran ginjal bersatu dengan saluran kelamin, sedangkan pada katak betina terpisah.
Dan pada Pisces, alat ekskresinya yaitu berupa insang, ginjal, dan kulit. Saluran genitalia dan ginjal bermuara di lubang yang sama, yaitu lubang urogenital. Fungsi lubang urogenital mirip seperti punya manusia. Aluran urin dan genital bermuara di tempat yang searea, namun berbeda lubang. Insang dan kulit pada ikan berfungsi sebagai sistem pernapasan ikan. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe guys. Dan tunggu video selanjutnya ya. Bye-bye.